Dan di dalam surat Al-An'am ayat 103, setiap kali saya baca itu pasti selalu ada yang menyampaikan firasat yang akan terjadi ke depan ke telinga kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia, jumpa lagi di channel YouTube kami Istana Music Production Official bersama saya Irma Kalita, juga ada Teh Angga Putri Tania. Namun sebelum itu jangan lupa pemirsa subscribe, like, and share dulu, oke? Terima kasih. Dan kali ini mungkin pembahasan yang akan saya bahas dengan Teh Angga Putri Tania yaitu adalah firasat-firasat mengenai apa yang akan terjadi di tahun 2020. Oke, Teh Angga, setelah pembahasan beberapa waktu lalu mengenai apa yang akan terjadi di tahun 2020, juga yang akan terjadi di bulan Ramadan, saya mau bertanya apalagi kiranya yang akan terjadi di tahun 2020 ini. Kebetulan 3 hari ke belakang saya mendapatkan firasat lagi ya, sesuai yang memang ada di dalam surat Al-An'am ayat 103. Setiap kali saya baca itu pasti selalu ada yang menyampaikan firasat yang akan terjadi ke depan ke telinga kanan saya. Jadi 3 hari yang lalu itu memang ada firasat yang menyatakan setelah beberapa waktu yang sudah terjadi. Dan di tahun 2020 ini harus benar-benar meningkatkan kewaspadaan dan jangan lupa harus selalu berlindung kepada Allah. Karena memang di tahun 2020 ini selain dari ekonomi yang benar-benar terpuruk sedunia, di samping itu juga akan adanya bencana alam berupa gempa bumi atau tsunami yang memporak-porandakan antara Jawa Barat, Jawa Timur atau seberang. Dan itu pun juga akan banyak sekali orang yang banjir air mata karena banyaknya korban yang dijatuhkan, dan memang terlihat juga akan ada asap atau kabut putih di tahun 2020 ini. Entahlah itu dari akibat gunung meletus atau dari kebakaran yang memang benar-benar kebakaran besar gitu. Yang jelas ini musibah dan bencana itu di 2020 ini akan terus berdatangan. Juga nanti setelah berhentinya wabah virus corona ini juga akan terjadi yang dinamakan peperangan yang seperti perang dunia ketiga. Teh Angga, saya pernah nonton waktu itu di acara berita, di sana Teh Angga menuliskan bahwa akan terjadi bencana ya kan di tahun 2020 ini. Apakah ini yang dimaksudkan Teh Angga? Iya, bencana di tahun 2020 ini yang memang saya lihat secara mata batin saya, dan saya mendapatkan firasat kemarin itu bencana yang memang cukup besar ya dari sebelum-sebelumnya. Kemarin kan 2018 sama 2019 itu tsunami, tetapi nggak terlalu banyak korbannya. Tapi di tahun 2020 ini yang saya lihat korbannya lebih banyak dari kemarin-kemarin. Dan di samping itu juga selain gempa bumi, tsunami, angin puting beliung juga masih akan menghantui negara Indonesia ini. Kemudian mengenai virus corona yang sekarang tuh sangat mengerikan ya, sangat menakutkan. Itu kapan akan berakhirnya Teh Angga? Apakah akan semakin banyak korban atau seperti apa? Kalau untuk virus corona sih insya Allah bisa hilang dengan sendirinya, minimal di bulan Mei dan maksimal di bulan Juli. Tetapi setelah virus corona itu hilang, dari mulai bulan Ramadan sampai nanti seterusnya akhir tahun 2020 itu akan sangat sekali mengalami krisis ekonomi. Dari yang kaya sampai yang miskin itu akan merasakan yang namanya susah. Itu bisa dijabarluaskan arti dalam kata susah itu apa, susah merasakan bagaimana. Tapi yang jelas krisis ekonomi, krisis pangan, bencana alam, dan hal-hal yang lainnya yang memang tidak kita harapkan.
untuk masalah krisis itu sendiri, Teh Anggra, mungkin dalam jangka waktu yang sangat panjang, adakah, mungkinkah akan pulih kembali seperti sedia kala gitu? Untuk krisis ekonomi, insya Allah akan pulih kembali, tetapi bukan di waktu yang saat ini. Tapi di pertengahan 2021 itu insya Allah krisis ekonomi itu akan pulih kembali seperti kemarin-kemarin. Di pertengahan 2021. Berarti keadaan ini kita cukup panjang ya? Lumayan panjang. Jadi kita memang harus benar-benar menghela napas dalam-dalam. Ini seluruh dunia loh berlaku kalau untuk krisis ekonomi. Teh Anggra, mengenai keadaan sekarang itu kan sangat genting. Virus corona itu sangat merebak di mana-mana sehingga masyarakat itu semua takut gitu. Dan ada peraturan-peraturan dari pemerintah yang memang melarang masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Dengan tujuan adalah untuk berhati-hati terhadap virus itu. Itu bagaimana Teh Anggra? Apa memang sebaiknya kita ikuti atau seperti apa? Kalau itu kan pemberitahuan ya, pemberitahuan itu demi kebaikan. Ya, waspada harus, diikuti pun juga harus. Tetapi kalau misalkan kita darurat memang harus keluar rumah, ya, dan kita harus yakin kepada Allah kalau Allah akan melindungi. Jadi kalau misalkan kita takut dengan wabah virus corona, takut harus, waspada pun juga harus. Tetapi masih ada cara lain selain kita diam di rumah. Yang penting nomor satu kita harus bisa menjaga kebersihan, terus sistem imun kita juga harus bagus. Terus ketiganya juga kita harus yakin dan percaya kepada Allah kalau semua penyakit itu ada obatnya, dan Allah pun juga akan menurunkan penyakit tersebut, penyakit apapun kepada orang yang dikehendakinya. Gitu. Seperti sekarang kan virus corona itu katanya mematikan, banyak sekali orang-orang yang mati. Mungkin itu udah ada di dalam lauhul mahfudnya. Kayak kemarin itu banyak sekali saya juga melihat berita, banyak sekali orang yang meninggal gara-gara virus corona. Mungkin bisa saja bukan karena wabah virus corona, tetapi kan yang namanya mati adalah takdir dari Allah, beda dengan yang namanya jodoh dan rezeki. Jodoh dan rezeki itu adalah pilihan yang memang harus kita cari. Tetapi kalau untuk kematian itu hanyalah takdir Allah yang menentukan, karena di dalam rahim ibu aja kita selama usia 4 bulan itu udah ditulis di lauh mahfud untuk kematiannya. Begitu. Jadi alangkah lebih baik saya sarankan untuk semua masyarakat waspada harus, tetapi kalau untuk takut berlebihan itu nggak usah, karena kita harus takut hanyalah kepada Allah, dan kita harus percaya di dalam keterangan Al-Quran setiap penyakit itu pasti akan ada obatnya. Tetapi seperti ini juga, ini adalah tanda-tanda akhir zaman juga. Ini salah satunya tanda-tanda akhir zaman itu kita harus percaya dengan yang adanya rukun iman. Rukun iman itu kan ada 6 ya. Dan juga di dalam masalah kiamat, tanda-tanda akhir zaman itu apa salah satunya? Ini bisa jadi salah satunya dengan adanya wabah penyakit yang memang dibuat oleh manusia ya. Tapi tetap itu semua atas izin Allah juga, untuk memperingati kepada manusia-manusia sombong, kepada manusia-manusia serakah. Karena zaman sekarang ini alam pun juga sudah murka. Kenapa murka? Karena sekarang ini banyak sekali orang-orang, manusia-manusia yang benar-benar munafik. Manusia yang tadinya baik menjadi akhlaknya jelek, dan ini adalah ujian. Ujian apa? Digoyangkan iman dan ketakwaannya, karena si manusia sendirinya tidak mau merubahnya dan tidak mau berubah menjadi baik. Ya seperti inilah, makanya sekarang kan banyaknya fitnah politik, fitnah sesama manusia, teman ke teman, saudara ke saudara. Ini juga tanda-tandanya akhir zaman yang disebut ghibah. Ghibah itu kan saling membicarakan di belakang tanpa adanya bukti nyata. Kita boleh berbicara, tetapi harus ada bukti nyata dan fakta. Tetapi kalau kita ghibah tanpa ada bukti dan kenyataannya, itu namanya ghibah yang memang disebutkan adalah fitnatullah. Fitnatullah itu adalah sama dengan memfitnah Allah. Ini kan banyak sekali yang sudah terkena virus corona. Apakah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yang selalu mengingat Allah, yang disayang sama Allah, apakah dia juga bisa terkena virus corona itu? Berarti itu ada ciri-cirinya. Kalau untuk yang ciri-cirinya disayangi oleh Allah, tetapi orang itunya juga mendekatkan diri kepada Allah dalam arti kata tawadi, insya Allah tidak akan terkena wabah virus corona ini. Karena ini wabah virus corona ini bukan turun langsung dari Allah, tetapi buatan manusia. Jadi pasti Allah akan melindungi dan akan menjaga orang yang disayanginya, makhluk-makhluk Allah yang disayanginya. Bahkan bukan ke manusia aja, bahkan ke binatang atau apapun itu makhluk Allah, pasti Allah akan jaga dan lindungi kalau memang benar Allah yang menyayanginya. Dan ciri-cirinya
Allah menyayangi kepada manusia itu seperti apa? Satu, manusia itu sendiri yang memang tidak pernah luput meninggalkan kewajiban, yaitu yang 5 waktu. Dua, dia berusaha meminta mahabbahnya Allah dengan melaksanakan sholat sunnah, duha, hajat atau tahajud. Karena ciri-cirinya orang yang memang disayang sama Allah itu yang bisa meminta mahabbah kepada Allah dengan bersedekah sholat duha, dengan bersedekah sholat hajat, bersedekah sholat tahajud. Dan wajibnya itu jelas, yang 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Intinya orang yang tawadu kepada Allah itulah orang yang akan disayang oleh Allah. Tetapi ujiannya berat. Dan ciri-cirinya orang yang disayang sama Allah itu walaupun dia sudah tawadu kepada Allah, selalu mendapatkan hinaan dari orang lain, selalu mendapatkan fitnah dari orang lain, selalu mendapatkan cemoohan dari orang lain, dan selalu hidupnya itu dimanfaatkan oleh orang. Contohnya Kanjeng Rasul itu Rasulullah kan, kekasihnya Allah. Beliau itu sangat luar biasa, nurnya aja sudah ada di beliau. Padahal beliau itu demi kebaikan ingin memberitahu kepada umat-umatnya untuk bisa mengingat kepada Allah. Tetapi ujiannya seperti apa? Dibenci, dihina, difitnah, dicemooh, bahkan mau dibunuh. Nah, itulah ciri-ciri yang disayang oleh Allah. Dan ciri-ciri orang yang tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, manusia yang memang ingin menang sendiri, melaksanakan ibadah yang 5 waktu itu hanya di mulut saja, tetapi prakteknya tidak. Dan orang yang memang ciri-cirinya tidak mendapatkan rahmat Allah, bicara asal betul sendiri, bicara seperti yang iya padahal bohong dan tahu dari kata orang. Dan ciri-ciri yang lainnya juga banyak sekali ya, intinya munafik, pembohong, pendusta, dan juga selalu mengada-ngada cerita. Itu adalah ciri-cirinya orang yang tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Tetapi ciri-ciri orang seperti itu banyak dipercaya oleh manusia-manusia karena meyakinkan dengan omongannya. Dan manusia-manusia sendiri yang percaya kepada orang yang tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, mereka adalah orang yang lemah imannya. Jadi memang kita tuh sebagai manusia, apalagi ini dunia juga udah tidak akan lama lagi ya, walau alam. Tapi ini yakin udah tidak akan lama lagi karena ciri-ciri tanda akhir zaman tuh udah banyak sekali. Jadi kita juga harus bisa meningkatkan ekstra waspada, dan kita juga harus tawadu kepada Allah. Gak apa-apa lah untuk hidup mau dipandang baik atau buruk oleh orang lain, bukan manusia yang menilai. Yang tahu hanya hati kita sendiri dan Allah. Jadi alangkah lebih baiknya kita harus benar-benar legowo, harus benar-benar bisa pasrah kepada Allah, supaya Allah juga bisa membalaskan peringatan dan memberikan pengajaran kepada orang-orang yang memang berseujung. Bisa dalam arti kata berseujung itu bisa berseujung kepada sesama manusia, bisa berseujung juga kepada Allah. Contohnya seperti apa berseujung kepada Allah itu? Kalau berseujung kepada Allah itu adalah orang yang tidak memiliki iman kalau menurut saya. Di saat seseorang ingin meminta sesuatu, contoh yang sukses, tetapi orang tersebut tidak mau berusaha, inginnya enak sendiri. Akhirnya dia terus berusaha dengan cara yang tidak baik, tidak tercapai keinginannya. Akhirnya mereka itu berseujung kepada Allah dengan bahasa, kok saya hidupnya kok gini-gini aja ya, Allah tuh gak adil. Nah, itu salah satu orang yang berseujung kepada Allah. Padahal masalah rezeki itu pilihan. Allah tuh memberikan semuanya di saat kita lahir itu udah diberikan semuanya dari segi apapun. Bahkan manusia lahir ke alam dunia itu dengan rezekinya, tetapi tergantung kita bisa menjemputnya, mencarinya, dan berusaha. Tetapi tidak luput juga harus dibarengi dengan doa. Tadi ada keterangan yang lebih spesifik mengenai apa? Mengenai ketakwaan kepada Allah, supaya pemirsa tuh lebih tahu ini keterangannya, ini Al-Qur'annya, ini dalilnya, seperti itu kan. Sebenarnya kalau iman dan takwa kita udah benar-benar bisa dan udah kuat, ciri-ciri orang yang udah iman dan takwa itu apapun keinginannya pasti akan Allah penuhi. Dengan jalan yang tak disangka-sangka dan dengan jalan yang tidak diduga-duga. Walaupun ujian banyak, tapi kita harus benar-benar bisa melewati semua ujian itu dengan apa? Dengan bertakwa, beribadah, berdoa, dan berusaha. Karena sebenarnya tidak mudah
bagi orang-orang yang tidak bertakwa untuk mendapatkan sesuatu atau cita-cita yang ingin tercapai gitu. Itu tidak mudah. Karena apa? Banyak sekali orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah meninggalkan kewajiban yang memang sudah tertulis di dalam keterangan Al-Quran, yaitu salat yang 5 waktu. Allah itu memberikan kewajiban, sedangkan manusia itu sendiri tidak melaksanakan yang kewajiban. Tetapi manusia itu sendiri banyak sekali kemauannya. Allah kabulkan tidak? Allah pasti akan kabulkan. Tetapi nanti setelah manusia itu sendiri bisa memenuhi semua kewajiban yang 5 waktu itu. Makanya setiap doa manusia itu tidak ada yang langsung dikabulkan, ada juga yang ditangguhkan. Mengenai kewajiban sholat tentunya, saya pernah mendengar katanya kalau menggunakan satu waktu itu beberapa ibadah kita itu tidak diterima. Itu betul tidak? Sebenarnya di Islam itu sangat mudah juga kalau menurut saya. Karena ada tata cara waktu ibadah yang baik dan yang benar seperti apa. Jika memang kita sibuk, tidak bisa memenuhi kewajiban sholat yang 5 waktu, ada yang namanya qasar, ada yang namanya jamak. Tetapi yang tidak bisa di qasar dan di jamak itu hanyalah sholat subuh. Dan tata caranya, jika kita kesiangan sholat subuh dan itu tanpa disengaja, bisa langsung kok. Begitu bangun tidur ke air, wudu langsung sholat subuh. Tetapi kalau untuk sholat-sholat yang lainnya, asalkan dengan alasan yang tepat, darurat dengan pekerjaan, terus sakit, itu pasti ada keringanan dari sholat yang 5 waktu itu, adanya qasar dan jamak. Oke, terima kasih untuk sahabat Istana Music Production. Sekian pemaparan dari Teh Anggra Putri Tania, dan kita akan jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, masih di channel YouTube yang sama, Istana Music Production Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.